5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik di kelas 3 sekolah dasar. Kita berada di tema 1, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Kita langsung saja ke materi pembelajarannya. Kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa hewan itu mengalami pertumbuhan, dan hewan adalah salah satu makhluk hidup yang juga mengalami perkembangbiakan. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, ada juga yang berkembang biak secara melahirkan. Nah, hari ini kita akan belajar tahapan perkembangbiakan hewan. Amati gambar di bawah ini. Ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tahap perkembangbiakan pada ayam. Ayam itu berkembang biak dengan bertelur. Telur itu akan dierami dan menetas menjadi anak ayam. Maka anak ayam itu akan bertumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, hari ini kita belajar tahap perkembangbiakan pada kupu-kupu. Siapa nih adik-adik di sini yang suka melihat kupu-kupu? Lalu bagaimana tahap perkembangbiakan kupu-kupu? Yuk kita langsung simak adik-adik. Ini adalah tahap perkembangbiakan kupu-kupu. Adik-adik, kupu-kupu pertama itu berasal dari telur. Lalu telur itu akan menetas menjadi ulat. Nah, ulat ini adik-adik mungkin kalian akan takut ya, karena ada beberapa ulat itu yang bisa membuat kita gatal, geli ya, ulat. Lalu ulat itu akan menjadi kepompong, dan kepompong itu akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, yuk kita pelajari yuk bagaimana tahap perkembangannya. Gambar di samping menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Nah, ulat memakan daun-daunan adik-adik sehingga tubuhnya menjadi besar. Nah, pada waktu fase ulat inilah kadang ulat ini merugikan kita adik-adik karena suka makan daun-daunan. Nah, ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat dalam kepompong itu akan berubah menjadi kupu-kupu adik-adik. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ya adik-adik ya ciptaan Tuhan itu. Jadi itu tadi adik-adik tahap perkembangbiakan pada kupu-kupu yang awalnya dari telur. Ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri. Tadi Kak Citra sudah ceritakan ya tahap daur hidup kupu-kupu. Nah, sekarang adik-adik coba buat ceritakan sendiri daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimat kalian. Kalian sudah tahu daur hidupnya. Contohnya seperti ini adik-adik.
Nah, di sini ada gambar telurnya adik-adik. Ini telur kupu-kupu loh adik-adik. Nah, di tahap pertama yaitu telur. Telur tersebut dalam beberapa hari akan menetas menjadi ular. Kalian bisa menceritakan seperti itu. Tahap perkembangbiakan pada kupu-kupu atau daur hidup kupu-kupu tahap pertama adalah telur. Telur tersebut dalam beberapa hari akan menetas menjadi ular. Nah, setelah telur tadi tahap keduanya apa adik-adik? Ya, tahap keduanya adalah ini nih ya. Wah, Kak Citra agak merinding adik-adik kalau melihat ulat adik-adik. Agak takut kalau sama ulat ya. Nah, kalian bisa ceritakan tahap kedua itu ulat. Ulat akan makan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Nah, kepompong ini adalah tahap berikutnya. Nih adik-adik, wujud kepompong ya. Nih, dari ulat ya, kalian bisa lihat nih tahapannya. Ulat, lalu dia berdiam diri, badannya terselimuti dan akhirnya jadi kepompong adik-adik. Nah, di tahap ini kepompong biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat. Kalau di sini ada yang berwarna hijau dan keras. Kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari dengan tidak makan dan tidak minum adik-adik. Jadi ulat yang sudah jadi kepompong ini akan berdiam diri di kepompong ini. Dia tidak akan makan, tidak akan minum. Kira-kira 7-20 hari. Waktu kepompong ini biasanya berbeda-beda tergantung pada spesies kupu-kupunya ya. Jadi ada yang mungkin 7 hari, ada yang 20 hari, atau bahkan ada yang 10 hari menjadi kepompong. Lalu tahap terakhir setelah menjadi kepompong adalah ini adik-adik. Dia akan sedikit demi sedikit keluar dari kepompongnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Wah, keren ya daur hidup kupu-kupu ya. Tahap keempat, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu dan keluar dari ini tadi ya, selimut kepompongnya ini dan akan terbang menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Wah, keren ya adik-adik yuk. Berasal dari ulat tadi ya. Ulat yang menakutkan tapi setelah itu menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada yang kecil dengan bermacam-macam warna dan motif. Mari mencoba menirukan gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Nah, daur hidup kupu-kupu ini kita bisa jadikan suatu gerakan dalam tari-tarian adik-adik. Bagaimana Kak caranya? Yuk kita perhatikan. Ikuti gerakan sesuai gambar. Nah, gerakan sesuai gambar yang pertama seperti ini. Posisi tidur telentang sambil mendekap kaki dan badan. Nah, ini diumpamakan adalah gerakan ketika menjadi telur. Lalu gerakan yang kedua seperti ini. Posisi badan merangkak. Nah, ini adalah tahapan ketika kupu-kupu itu berada di tahap menjadi ulat. Kalian bisa merangkak ya. Telur lalu menjadi ulat. Gerakan yang ketiga adalah seperti ini ya. Posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Nah, adik-adik coba tirukan. Ini adalah gerakan ketika tahap kepompong ya. Lalu gerakan yang terakhir adalah gerakan menjadi kupu-kupunya nih. Posisi badan berdiri dan tangan terbuka. Kemudian bergerak seperti gerak
kupu-kupu, berlari sambil melompat-lompat. Kita bisa ayunkan tangan kita seperti kupu-kupu adik-adik. Jadi kalian bisa praktekkan ya 4 gerakan tadi, dari gerak telur, gerak ulat, lalu gerak kepompong, dan terakhir adalah gerak saat menjadi kupu-kupu. Mudah ya adik-adik ya. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Nah, dalam menari tadi, mungkin ada teman kalian yang tidak langsung bisa mempraktekkannya, mungkin salah-salah dalam menari. Nah, kita bisa memberi saran yang baik. Jangan dimarahi adik-adik, karena memberi saran yang baik itu berarti sikap kita menghargai teman kita ya. Kalau teman kalian keliru, beri saran yang baik, bukan dengan cara marah-marah. Kalau kita memberi saran yang baik, berarti itu tandanya kita menyayangi teman kita. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Ayo, sila kedua Pancasila bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi menyayangi orang-orang di sekitar kita itu sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila kedua. Simbolnya adalah sila kedua, simbolnya adalah rantai. Nah, adik-adik harus mengetahui ini ya, memahami dan mempraktekkannya dalam kehidupan kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 1, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Semoga kalian memahami apa yang Kak Citra sampaikan. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.